Di record. Kalau kalian anemia, itu mengurangi 5 poin IQ kalian. Dan ibu lagi anemia. Parah ya. Ibu tahu, soalnya ibu lagi mendalami nutrisi. Buat anak ibunya nutrisinya bagus. Lah ibunya anemia, kan aneh ya. Udah. Phenol X, phenol Y. Nah, bagaimana cari Vx ketika T-nya sama dengan 1? Nah, T-nya sama dengan 1 second. Itu karena Vx ini, karena di X itu GLB, nah, maka kecepatannya konstan, sehingga silakan kalian tulis kecepatannya berapa di sini ya. Ini nggak akan ibu tulisin ya. Tadi Pandi sudah menyinggungnya sedikit ya. Karena ini GLB dan kecepatannya konstan, jadi untuk Vx berapa ya? Nah, bagaimana dengan Vy ketika T-nya sama dengan 1 ya? Kita bukan ibaratkan ya, kita anggaplah ya, ketika 1 detik itu masih ada di daerah yang gerak vertikal ke atas ya. Nah, ini bagaimana? Ya bagaimana ya? Sebentar ibu tulis dulu ini. Yang GLBB aja lah. Vt sama dengan V0 plus minus AT. Ayo ya ditulis. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Ini yang selanjutnya salah. Benar. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini ya. Nih, Ibu cari dulu ya. Ini tulisin dulu yang GLBB. Kenapa? Karena kita akan pakai ini. Nah, untuk yang VY ketika T-nya sama dengan 1, berarti di sini karena kita udah dapat V0Y, berarti nanti di sini diketahui kita punya ya, V0Y-nya punya berapa tadi? 32 meter per sekon ya. Terus juga kita di sini keterangannya waktu T-nya sama dengan 1 second. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Dan yang ditanyakannya itu sebenarnya Vt ya, karena di sini geraknya di sumbu Y, maka ya sama aja sebenarnya Vy itu sama dengan Vt ya. Jadi Vy ketika T-nya sama dengan 1 second berapa ini. Nah, Ibu sudah tuliskan rumus GLBB ya, ada 3 ya di sini. Silakan kalian pilih atau Ibu langsung aja bilang, ini kita bisa pakai rumus yang pertama. Kenapa pakai rumus yang pertama? Karena kita ada V0, ada. Percepatannya ada nggak percepatannya? Ada percepatannya, percepatan gravitasi ya. Kecepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat ketika dibulatkan ya. Kita punya percepatan dan ada waktunya sehingga kita bisa mencari berapa Vt-nya ya, gitu ya. Maka atau nanti di sini Vy ketika T sama dengan 1 second. Nah, ini jadi berapa dengan menggunakan rumus yang pertama ya. Silahkan kalian tuliskan di buku kalian ya. Nanti di fotonya di akhir aja ya. Ini nggak akan ibu tulis berapa isinya. Pakai rumus yang pertama ya. Pakai sebentar, ini si tanda tanyanya dihapus dulu. Ini sama dengan V0 dikarenakan ini gerak vertikal ke atas, ini jadi plus atau minus ya guys? Minus, Bu. Minus GT gitu. Mudah ya. Nah, ini nanti isinya jadi berapa di sini, guys? V0-nya V0 apa? V0 Y ya. Karena ini yang geraknya gerak di Y kayak gitu untuk mencari
kecepatan di X dan kecepatan di Y. Oke. Ini silakan kalian di buku ya. Saya kalau nulisin satu-satu nantinya takut habis waktu. Begitu alasannya. Memang ibu itu jago beralasan. Nah, ibu mau screenshot dulu sebentar. Oke, ibu mau Bu, screenshot. percepatan gravitasi kan, Bu? Iya, percepatannya gravitasi. Ini ibu sudah rubah. Berarti Pandai. 10 meter per second kuadrat. Yes. Ini ibu sudah rubah ya A-nya jadi G. Thank you, Pandai. Dari yang lainnya. Sudah. Oke. Ibu juga mau screenshot ini. Apa namanya? Si yang GLBB-nya. Oke. Tadi silakan kalian isi. Nanti ibu balik lagi ke yang slide pertama. Oke. Sekarang ini nomor 2. Tadi kalian sudah mencari kecepatan awal di X dan kecepatan awal di Y, kemudian kecepatan di X dan di Y-nya juga ketika waktunya diketahui, ya. Nah, sekarang pertanyaannya oke, di bawah aja lah pertanyaannya. Pertanyaannya di sini. Oke, di sini kan dia bakal ketemu yang namanya titik puncak ya, titik puncak di sebelah situ. Nah, tentukan ya ketinggian maksimum yang bisa dicapainya berapa? Ketinggian maksimumnya ya, yang bisa dicapai di sini nih, ketinggian maksimumnya berapa? Oke, dan selanjutnya berapa sih waktu yang diperlukan benda tersebut atau si bola tadi itu bola tersebut mencapai ketinggian maksimum ya. Berapa waktu yang diperlukan? Yang terakhir, berapa sih jarak horizontal X maksimum yang bisa dilalui ya, yang bisa ditempuh ya ini ya, X max-nya. Kayak gitu. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tadi kita udah cari nih di sini biar nggak usah nyari lagi. V0X, V0Y-nya. V0X-nya tadi berapa sih? V0X-nya 24, Y-nya 32. 24, 32. 24 meter per second, ini 32 meter per second. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau cari, ini ibu bagi 3 aja lah, mungkin bisa. Nah, kita mau atau ininya ya. Ini kalau ibu taruhnya di sini enggak pas. Aku atau sini. Nah, salah. Oke, sekarang yang pertama yang ditanya ini itu berapa sih ketinggian maksimum yang dicapai bola apa tadi sih? Bola golf. Oh ya. Cari ketinggian maksimumnya. Ya, cari ketinggian maksimum. Ingat kalau kita mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ada apa aja sih yang diketahui ketika tingginya maksimum? P, Bu. P-nya
VY-nya berapa? 0. 0. Thank you, Fandi. Kalau VX? Konstan, Bu. Tetap ya, thank you. Konstan. Nah, tapi dikarenakan ketinggian ini ya, ketinggian si Hmax ini dia terkait dengan sumbu Y, maka kita akan fokus yang di sumbu Y untuk cari yang Hmax ya. Fokus di sumbu Y ya untuk cari Hmax. Caranya piye? Nah, kita tulisin dulu aja yang diketahui. Kalau di Y yang diketahui apa aja? Pertama kita punya VOY. VOY-nya 32 meter per sekon ya. Terus juga pastinya kalau di sumbu Y dia dipengaruhi gravitasi. Gravitasinya berapa? 10, Bu. 10. Thank you Agatha, Fiona, Fandi ya. Yang lainnya mengikuti ya. Terus VOY-nya dapat. Udah. Oh ya, satu lagi, ketika di titik maksimum ada VY, ternyata VY-nya itu dia 0 ya, 0 meter per sekon. Nah, kita punya VOY, V0, punya percepatan dan punya VY. Sedangkan yang ditanyakannya itu ketinggian maksimum. Tinggi bisa juga S kalau di rumus ini ya. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3 itu kita pakai rumus yang mana ya untuk mencari Hmax? 2, Bu. 2, thank you Agatha. Bener banget ya, pakai rumus 2. Ya Allah, Endah Nur. Pakai rumus 2, bener ya. Oke, untuk mencari Hmax pakai yang rumus kedua, benar. Nantinya VT atau VT-nya diganti jadi VY kuadrat sama dengan V0-nya dia V0 Y kuadrat. Karena kita analisisnya sebelah yang gerak vertikal ke atas, maka ini plus atau minus? Minus, Bu. Yes. 2G Hmax. Begitu. Ya. 2G Hmax. Sebenarnya ini ngulang yang kemarin, cuman Ibu bedain aja angkanya biar kalian lebih terlatih. Maka di sini V-nya nanti dimasukin aja, ini 0 kuadrat sama dengan V0Y-nya 32 ya, 32 lagi. Meter per second yang dikuadratkan dikurangi 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat, ininya Hmax. Oke ya. Maka di sini sisanya 0 sama dengan 32 dikuadratkan berapa ya anak-anak? 1024. Oke, thank you Iqbal. Berapa, Bal? 1024. 1024. Benar ya, meter kuadrat per second kuadrat. Thank you Iqbal Ramadan. 20 meter per second kuadrat ini Hmax. Karena ini minus sehingga pindah jadinya 20 meter per second kuadrat Hmax sama dengan 1024 meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga nanti Hmax-nya sama dengan 1024 meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan 20 meter per second kuadrat. Jadi berapa ini? 51,2 meter. Oke, thank you Agatha. Berapa ulangi? 51,2. 2 meter. Nah, begini ya, ini untuk ketinggian maksimumnya ya. Sekarang kita mencari berapa sih waktu yang diperlukan dari dasar menuju puncak. Sekarang ini cari T untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, cari. Carinya gimana? Nah, karena masih kaitannya dengan ketinggian maksimum, kembali lagi kita fokusnya di Y saja dulu untuk yang mencari waktunya ya. Oke, tadi di sini kita sudah punya yang di Y ya.
Kita ada V0Y, kita punya G, punya VY karena kita ini apa namanya di puncak ya. Dan kita juga baru nih dapat Hmax-nya berapa. V0Y-nya 32 meter per second. Terus ininya 10 meter per sekon. V-nya 0 dan ini 51,2 meter. Nah, kita punya VOY, G, VY, Hmax. Yang ditanyakannya T, maka nanti untuk mencari T, kita pakai 1, 2, atau 3? 1 bukan, Bu? Yes, benar 1. Karena kita punya VT, punya V0, ada G-nya, jadi T-nya bisa dicari. Benar banget, Fiona ya. Nah, kita ya langsung aja pakai yang pertama, ini lebih simple. VT-nya ganti ya sama VY. Lupa Ibu. Lupa terus Ibu. VY sama dengan V0Y, karena ini gerak vertikal ke atas ya, kita sebelah. Kembali lagi Ibu. Ingatkan kita analisis sebelah dulu. Dikurangi G, T mencapai maksimum. Jadi nantinya ini V-nya 0. V0Y-nya 32 meter per second dikurangi G-nya 10 meter per second kuadrat dikali T Hmax. Jadi nanti di sini 10 meter per second kuadrat T Hmax sama dengan 32 meter per second. Maka T Hmax sama dengan 32 dibagi 10. Ini meter per second, ini meter per second kuadrat. Hasilnya 3,2 second. Begitu, ada yang mau ditanyakan anak-anakku yang baik hati dan rajin menabung? Izin bertanya, Bu. Boleh, Pandi, silakan. Kalau yang sebelumnya, Bu, VYT Ulangi. itu yang mana ya, Bu? Yang sebelumnya, apa Ulangi. nomor 1? Ulangi apa, Pan? Kalau VYT itu termasuk titik puncak atau yang mana ya, Bu? VYT saya kurang. Oh, yang ini, yang tadi. Iya, Bu. Nah, ingat, ini kecepatan ketika 1 second. Jadi setelah dipukul si bola golfnya, 1 detik kemudian itu kecepatannya berapa? Kenapa Ibu ini jadiin PR? Tapi nanti difoto ya semuanya ya. Kenapa ini jadiin PR? Dikarenakan ini tidak akan terkait dengan yang lainnya karena ini ketika waktu 1 second. Gitu loh ya. Ketika waktu 1 detik kemudian berapa? Nah, kalau yang ini ya ternyata kita tahu ketika mencapai ketinggian itu waktu yang diperlukannya setelah 3,2 detik. Jadi habis dipukul 3,2 detik kemudian dia baru mencapai titik puncak. Sampai situ bisa dipahami, Fandi? Izin Bu, kalau saya sudah menjawab tapi berantakan, Bu. Apa harus dirapikan dulu atau bagaimana? Apa-apa, boleh dirapikan sedikit lah ya, biar Ibu nggak pusing meriksa. Tapi nggak apa-apa lah, santai. Guys, halo? Siap, Bu. Kedengeran? Ibu di sini pakai kabelan. Terus tadi Ibu pegang kabelnya, langsung ada tulisan your connection unstable. Ya. So, ada yang mau ditanyakan kembali, Pandi dan yang lainnya? Bu, izin nanya. Boleh. Yang nomor pertama, Bu. Boleh, yang nomor pertama. Nah, itu kan disuruh cari VXT sama dengan 1 second itu kan, Bu. Nah, itu kan pakai rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus. Enggak, kalau VX, ingat, VX ini dia GLB. Kalau GLB berarti titik. Ya. Oh iya, Bu, siap. Ya, gitu kan kita udah cari V0X dan V0Y-nya gitu. Jadi VXT-nya, nah, VX ketika T-nya sama dengan 1 detik, bagaimana? Oke, terima kasih Fiona. Yang lainnya? Udah ya? Izin bertanya, Bu. Oh, siapa? Saya Gimana, Debbie?
Waktu itu saya pernah nonton YouTube tentang gerak parabola, Bu. Nah, dia tuh nyari jarak terjauh pakai X-max itu kan, Bu, dia pakai ada rumusnya tuh 2 sin alfa sama cos alfa. Itu tuh maksudnya gimana ya, Bu? Nah, itu dia deh. Ibu jadi pingin ngeliatin ekspresi Ibu ke kalian deh. Semoga nggak nge-lag ya. Ya, bisa nggak? Oke ya. Jadi itu dia yang Ibu hindari. Kalian itu bertemu dengan rumus-rumus yang sudah instan. Rumus-rumus instan itu seperti mie ya. Enak tapi ngebahayain. Gitu ya. Jadi di sini coba bayangin kalian bakal hafalin rumus yang instan-instan itu banyak banget. Nah, kalau Ibu sih nggak nyaranin ya, karena kalian cukup hafal 4 rumus aja, GLBB 3, GLB 1. Dengan syarat kalian mengerti kasus. Nah, rumus-rumus instan itu adalah produk-produk, ini lagi direkam, jangan direkam dong. Ntar dulu ya. Zoom. Nah, udah ya. Kayak gitu. Sin yang dikuadratkan. Waduh, Ibu aja bingung sin dikuadratin gimana. Oke, tadi sampai mana? Oh, sampai sini. Ini jam berapa sih? Ini jam berapa sekarang? Kok udah azan ya? Masih ada 20 menit lagi ya guys kita. Ntar ya, Ibu mau kopi dulu ininya. Wah, 10 menit lagi. Oke. Tadi baru, oh iya belum nih. Ada nggak apa-apa lah. Tadi masih ada satu yang belum kejawab, yang X ya. Bagaimana mencari X max? Oh, X max ketinggalan. Mencari X max gimana? Nah, X max berarti di sini. Makanya ini tolong diperhatikan. Yang mahal itu pemahaman konsepnya ya. Ingat, ilmu itu gratis. Enggak, salah. Ilmu itu enggak gratis. You have to pay attention. Ya, you have to pay attention. Gimana sih nulisnya attention? Tolong. Attention, Bu. Apa? Attention. Double T, attention ya. You have to pay attention. Nah, ini kata guru fisika yang terkenal. Dia bisa menjelaskan hal terumit menjadi mudah. Nah, jadi ilmu itu tidak gratis. You have to pay attention. Izin, Bu. Ya. X max itu nyari apa ya, Bu? Ini jarak terjauh nih. Jarak terjauh dari, anggaplah ini A, ini B, sekali ya, ini salah Ibu. Jarak jatuhnya ya, Bu? Iya, jarak, salah lagi. Ntar, ininya nih, enggak gini. Ibu mau tandain dulu. Ini A, ini B, ini C. Nah, X max itu dari A ke C. Dari A ke C yang ini ya. Jarak jatuhnya ya. Nah ya, ini X max. Dari A ke C. Ingat guys, kembali lagi hal simpelnya ya. Ini hal tersimpel yang pernah ada. Enggak sih? Enggak juga. Belebay. Tadi dari T A ke B itu dia sama dengan dari T B ke C. Ya, sama. Berarti dari A sampai sini, dari A sampai B sini, itu sama dari B ke C yang ini ya. Kalau kita lihatnya yang horizontal ya. Horizon. Nah, tadi kan kita udah cari tuh. Kita sudah mencari A ke B. Ya, karena B ini dia titik puncak ya. H-max. Kita udah cari waktunya. Waktunya berapa, Teh? H-max-nya berapa tadi, Teh? 3,2. Oke, thank you. Agatha bukan sih? Ya, 3,2 second ini ya. Oke. Waktunya dari
A ke B ini atau ini T A ke B itu sama dengan TH max-nya 3,2 second. Berarti kalau waktu dari A ke C gimana ya cara carinya? 3,2 kali 2, Bu. Yes, benar, tinggal dikali 2. 2 dikali. Kenapa? Karena kan sama ya. Tinggal cari dari B ke C-nya ya tinggal kalikan 2. Begitu. 3,2 second sama dengan 6,4 second dari A ke C atau dari A ke CT itu TX max-nya. Begitu. Ya, cari ini waktunya. Kenapa? Ingat, yang di X ini ya anak-anak yang baik hati, yang di X ini GLB. GLB itu rumusnya cuma ada 1. S sama dengan V dikali T. Karena ini dia di X, maka ini jadi VX. Tadi VX-nya ya kita balik lagi. Ternyata VX-nya berapa di sini VX-nya? VX-nya itu karena konstan, maka VX-nya itu sama dengan V0. V0 X sama dengan berapa? 24 meter per second. Begitu. Ya, karena konstan tadi dari awal sampai akhir kecepatannya sama, tidak berubah-ubah. Tadi 24 ya. Maka ini S-nya kita ganti aja karena kita mau cari X max ya. VX-nya tadi ya udah Ibu tulis dulu lah. T X max gini. Ya jadi VX-nya tadi 24 kan? 24 meter per second dikali 6,4 second. Nah, begitulah. Tara. Tidak perlu pakai rumus instan. Astagfirullah, Ibu julid buat lah. Kalau enggak lah. Enggak, Ibu enggak julid ya. Ibu cuman suka nyindir. Sama aja. Begitu jadi berapa nih? Jadi berapa nih? 153,6. Ulangi berapa? 153,6. 6 meter. Ya begitu. Bisa dipahami anak-anakku yang baik hati ini? Kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi nanti kalau ini Zoom-nya mate. Tadi Bu cek dulu ini, cek apa namanya? Baterai laptop. Outputnya mati belum bisa. Aduh, bukan, untung aja dicek. Bentar. Sudah, selamat sentosa. Oke, nah begitu guys. Sehingga sekarang Ibu mau stop share dulu sebentar. Ini cuma ada 29 orang ya. Mau share screen lagi ke sini. Nanti masuk lagi aja ya. Soalnya Ibu belum absen. Ingat belum absen. Yang tadi kabur 1 orang juga masuk aja lah biar di absen. Ini benar. Oke. Nah, ini dia sejali-jali enggak lah. Ini gimana sih caranya? Gimana sih? Oh, enggak bisa. Udah ada share screen Ibu? Siap sudah, Bu. Tapi ini nggak bisa. Bisa. Nah, tapi Ibu tuh sebenarnya ini tuh nggak punya animasi lain selain ini ya. Jadi
Ibu mau gambar dulu, ini mau gambar, enggak. Sebelumnya ini nih. Jadi ada kasus tadi kan dari tanah ya, dari tanah. Kalau yang ini itu kasusnya seperti ini. Tembakin dulu aja. Ah, terlalu jauh. Hapus. Ini kita naikin aja sudutnya jadi 40. Ah, jauh juga. Speednya aja diganti. Nih. Geserin ya. Nah, pas. Curang. Ini sebenarnya bisa dipakai juga buat ulangan. Silakan cari berapa jarak yang diperlukan, berapa kecepatannya, berapa sudutnya, bisa gitu ya. Tinggal. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini less than 1 minute. Astagfirullah. Kalau ini nanti ada juga soal-soal seperti ini, tapi ini akan jarang Ibu kasih sih ya. Ibu mau kasih garis lurus dulu. Kalau ada soal-soal seperti ini ya, ini ada dua apa namanya? Ada dua analisis ya nantinya ya. Kalau kasusnya seperti ini, anggaplah ini daerah A ya. Daerah A ini sebenarnya masih sama kayak parabola biasa yang tadi, hanya ketika bagaimana sudah melewati daerah A, ketika masuk di daerah B, yang ini ya. Oke, yang ketika masuk di daerah B, pasti di sini nanti ketika di sini itu kalian kan dia turun nih, dia turun